vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo, PR, melalui channel ini. Renungan ini sampai di tangan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, saya kirimkan dari Manokwari, Keuskupan Sorong Manokwari. Kami ada kegiatan bersama Interfaith Rainforest Initiative di Manokwari dalam rangka iman, keutuhan ciptaan, dan penyelamatan hutan Papua. Dimanapun berada, terus saya berbagi renungan sedapat-dapatnya, meskipun mungkin kadang-kadang terlambat karena perbedaan waktu. Perjalanan ke Manokwari ini kurang lebih sama seperti perjalanan ke Korea. Kalau dihitung, selisih waktunya 2 jam dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur. Sama seperti waktu di Korea juga selisih 2 jam waktu antara perjumpaan kita ini. Kalau di Indonesia waktu Barat jam 6, di Manokwari juga di Korea pada waktu itu kami sudah jam 8. Selisih 2 jam. Baik, terima kasih berkenan mengikuti renungan melalui channel YouTube ini. Bila bermanfaat, jangan lupa membagikan kepada siapapun agar semakin banyak orang mendapat siraman firman Tuhan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan, sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga.
dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kemarin kita baca, sejenak kita review, Yesus menyingkapkan hati sang gembala baik yang meninggalkan 99 ekor domba yang tidak hilang demi mencari satu domba yang hilang. Di sana ada yang namanya kasih pastoral yang luar biasa istimewa, mencari satu domba yang hilang dengan meninggalkan 99 lainnya. Secara matematis, ekonomi bisnis tidak masuk akal. Sudahlah satu hilang, biarin aja. Masih ada 99. Namun itu tidak menjadi pilihan Tuhan. Justru Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Gembala yang baik, dengan hati yang penuh kerahiman, mencari satu yang hilang, dan satu yang hilang itu sesudah ditemukan, memberi sukacita yang dahsyat, lebih besar dibandingkan sukacita atas 99 yang tidak hilang. Ini istimewa sekali. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada para murid-Nya dan tentu juga kepada kita yang membaca 2000 tahun sesudahnya, bagaimana kita semua dapat ambil bagian dalam misi yang sama untuk mencari dan memulihkan mereka yang hilang. Caranya bukan dengan menghakimi, mempersalahkan, mengucilkan, tetapi dengan menegur 4 mata. Teguran 4 mata dilakukan untuk menjaga yang bersangkutan dengan segala kerahasiaan yang ada. Ada tahapan-tahapan untuk tidak langsung menghukum, tetapi pertama-tama dengan cara menegur 4 mata. Teguran 4 mata inilah yang kita alami saat kita datang kepada seorang imam yang dalam nama Kristus mendengarkan kita untuk menyalurkan kerahiman Tuhan melalui sakramen pengampunan. Teguran yang dibuat lebih dari 2 orang, melibatkan orang lain, 2 atau 3 saksi, di sana juga suasananya penuh kasih. Itu yang disebut dalam spiritualitas persaudaraan sebagai correctio fraterna. Koreksi penuh persaudaraan, sekali lagi semangatnya bukan untuk menghakimi dan menghukum, tetapi untuk menyatakan kemurahan dan kerahiman Tuhan. Ini pengalaman rohani yang sungguh dahsyat yang kita hayati sebagai murid-murid Kristus dalam gereja Katolik yang sangat alkitabiah. Iman yang ditopang dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Dengan saling mengampuni satu terhadap yang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita diajak
oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengalami semangat kemurahan hati itu. Kita dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka marilah dengan rendah hati dan penuh syukur kita persembahkan seluruh karya, pelayanan, dan hidup kita kepada Tuhan melalui kemurahan hati, melalui semangat mengampuni, melalui semangat persaudaraan yang saling mendukung, menopang, dan bukan saling menjegal, saling merusak. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.